Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua ya, amin. Kali ini di pembelajaran fikih kelas 5, kita akan membahas tentang kurban, yaitu ketentuan dan tata cara kurban. Namun, ketentuannya dulu ya hari ini. Kita masuk ke dalam hukum kurban. Menurut jumhur ulama, yaitu kebanyakan ulama, hukum kurban adalah sunnah muakkad. Namun, bisa menjadi wajib jika jika seseorang itu bernazar. Nazar itu artinya janji untuk berkurban. Yang kedua, jika ia telah mengatakan ketika memiliki hewan tersebut, ini adalah hewan kurban, atau dengan perkataan yang bermakna sama. Hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah unta, kerbau, sapi, domba, atau kambing. Sering disebut dengan binatang ternak, atau bahasa Arabnya bahimatul an'am. Untuk jenis kelaminnya, mau jantan atau betina itu diperbolehkan. Untuk status kepemilikan hewan, termasuk syarat yang kedua. Nah, di sini statusnya itu gimana sih proses mendapatkan hewan tersebut? Nah, intinya hewan tersebut itu harus didapati dengan cara halal, bukan hewan curian, bukan hasil dari uang haram, seperti hasil judi, riba, dan semisalnya. Masuk ke dalam syarat usia hewan yang akan dikurbankan. Kita bahas dulu ke domba ya. Domba atau biri-biri ini yaitu berumur 1 tahun masuk ke usia 2 tahun atau sudah berganti giginya, disebut musinah atau powel. Nah, dalam domba ini disebut nun. Untuk kambing berusia 2 tahun masuk ke 3 tahun atau sudah berganti gigi. Nah, disebut dengan mazun. Untuk kerbau atau sapi, sekitar usianya 2 tahun lebih masuk ke 3 tahun. Ini disebut dengan bakorun atau jamasun. Bakorun untuk sapi, jamasunnya untuk kerbau. Nah, untuk unta usianya 5 tahun lebih, masuk tahun ke-6, disebut ibilun. Hewan yang sah tentu tidak luput dari kesehatannya atau tidak cacat. Karena ada 4 cacat yang menyebabkan hewan itu tergolong cacat dan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban, yaitu 1. Salah satu matanya buta. 2. Hewan tersebut sakit dan jelas telah terjangkit. Ketiga, hewan yang pincang. Dan 4. Hewan yang kurus sehingga sumsumnya tidak terlihat. Peruntukan hewan kurban. Seekor kambing atau domba ini bisa kurban untuk 1 orang. Nah, sedangkan unta, kerbau atau sapi ini bisa untuk kurban 7 orang. Awal waktu penyembelihan hewan kurban yaitu setelah sholat Idul Adha. Akhir waktu penyembelihannya adalah pada akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Untuk tempat pelaksanaan kurban yang paling utama adalah dekat dengan tempat sholat kita Idul Adha. Namun diperbolehkan menyembelih di rumah musola atau tempat yang sudah disediakan. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyembelih kurban di manhar. Apa itu manhar? Yaitu penjagalan atau rumah pemotongan hewan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di materi yang tadi terakhir, yaitu waktu dan tempat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Di materi berikutnya kita akan membahas tata cara penyembelihan kurban. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.